Nah, Pendeta Prince, bukti Alkitabiah jelas bahwa Tuhan menurunkan penghakiman untuk menghukum umatnya. Anda perlu memahami bagaimana berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Saat kita membaca Alkitab, kita perlu mengikuti nasihat Rasul Paulus kepada muridnya yang masih muda, Timotius. Timotius adalah seorang gembala muda gereja di Efesus, dan Paulus menasihatinya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tuhan menghendaki kita untuk mampu berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Ia menghendaki kita untuk cerdik dalam berterus terang memberitakan dan jelas memisahkan apa yang merupakan bagian hukum Taurat Perjanjian Lama dan apa yang merupakan bagian kasih karunia Perjanjian Baru. Ia menghendaki kita untuk mampu membedakan apa yang terjadi sebelum salib dari apa yang terjadi setelah salib, serta memahami perubahan yang salib buat. Banyak orang percaya pada masa kini sedang menjalani kehidupan seolah-olah salib tidak mengubah apapun. Ada satu fakta yang sangat penting yang Anda perlu akui tentang dua peristiwa penghakiman Tuhan yang menyala-nyala. Keduanya terjadi pada zaman Perjanjian Lama sebelum penyaliban Yesus. Jangan langsung percaya kepada saya bahwa Tuhan tidak akan menurunkan api penghakiman ke atas Anda pada masa kini. Periksalah apa yang Yesus sendiri katakan tentang apa yang telah Elia lakukan. Apakah Anda ingat saat Yesus ingin memasuki sebuah desa di Samaria, tetapi penduduk di sana menolak untuk menerimanya? Saat murid-muridnya melihat bahwa orang menolak Yesus, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka seperti yang dilakukan Elia dahulu?" Nah, bagaimana tanggapan Yesus kepada mereka? Apakah ia berkata, "Ide yang hebat, kalian benar-benar muridku yang memahamiku"? Tentu saja tidak. Bacalah Alkitab Anda. Ia berpaling kepada murid-muridnya dan menegur mereka dengan tegas sambil mengatakan, "Kamu tidak tahu dari mana roh yang ada dalam dirimu, karena Anak Manusia tidak datang untuk membinasakan manusia, tetapi untuk menyelamatkan mereka." Sahabatku, roh Yesus dalam Perjanjian Baru kasih karunia tidak sama dengan roh Perjanjian Lama hukum Taurat pada zaman Nabi Elia. Yesus ingin Anda mempunyai keyakinan penuh dalam hati Anda hari ini bahwa Ia datang bukan untuk menghakimi atau membinasakan Anda. Ia datang untuk menyelamatkan Anda. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Yesus datang supaya Anda mempunyai kehidupan yang berkelimpahan. Haleluya. Ingatlah juga bahwa Tuhan hampir menarik kembali putusannya atas Sodom dan Gomora karena permohonan Abraham. Ia berjanji kepada Abraham bahwa jika ada 10 orang benar saja di Sodom, Ia tidak akan menghancurkan kota itu demi mereka. Kemudian, setelah para malaikat menyelamatkan Lot, keponakan Abraham, kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak akan menghancurkan kota itu. Bahkan jika hanya ada satu orang benar, Lot yang tinggal. Perhatikanlah apa yang malaikat Tuhan itu katakan kepada Lot. "Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa menghancurkan kota ini. Sebelum engkau sampai ke sana, mereka harus menunggu sampai Lot keluar dari kota itu dan tiba di tempat yang aman di kota lain yang disebut Zoar." Alkitab mencatat bahwa Tuhan menurunkan hujan belerang dan api ke atas Sodom dan Gomora baru setelah Lot memasuki Zoar. Apakah orang-orang menyatakan bahwa tragedi 11 September adalah penghakiman Tuhan atas Amerika, sedang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar di Amerika saat ini? Jika Tuhan saja mau meluputkan Sodom dari kehancuran demi 10 orang benar, bukankah syarat-syarat yang Tuhan berikan kepada kita sekarang setelah karya Yesus yang sempurna di kayu salib akan jauh lebih baik? Bahkan jika Tuhan masih menuntut paling sedikit 10 orang benar, Anda akan dengan mudah menemukan jutaan orang benar di hadapan Tuhan di Amerika hari ini, karena kebenaran adalah suatu anugerah dari Tuhan, dan orang-orang percaya di seluruh Amerika diselubungi oleh kebenaran sempurna Yesus. Sahabatku, apa yang terjadi pada 11 September bukan merupakan tindakan penghakiman dari Tuhan. Tentu saja Tuhan bukan teroris, dan Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkan mereka.